Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sadaqallahul azim. أولا حي بنا نشكر شكرا كثيرا إلى الله تعالى الذي قد أعطانا نعمة كثيرة وكذا نعمة الإيمان نعمة الإسلام ونعمة الصحة وبهذه النعم نستطيع أن نحتفل في هذه الفرصة المباركة إن شاء الله. ثم نصلي ونسلم على حبيبنا وشفيئنا هو خير الأنبياء خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حملنا من الظلمات إلى النور وإلى صراط المستقيم. شكرا جزيلا إلى رئيس الجلسة الذي قد أعطاني وقتا فرصة للتكلم باللغة الإندونيسية تحت الموضوع dampak ria. Baiklah, saya akan menjelaskan atau membicarakan, memberitahu dampak-dampak ria menggunakan bahasa Indonesia supaya lebih dimengerti. Sebelum kita ke inti dari dampak-dampak ria ini, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu sifat ria. Mungkin teman-teman, sahabat-sahabat sekalian sudah tahu apa itu ria. Tapi agar lebih afdol, saya akan memberitahu terlebih dahulu. Apa itu sifat ria? Sifat ria merupakan salah satu sifat tercela dan sangat dibenci Allah. Di mana sifat ria selalu memperlihatkan sekaligus memperbagus suatu amalan ibadah dengan tujuan agar dipuji dari orang lain, dipuji orang lain. Sifat ria termasuk jenis penyakit hati yang sangat berbahaya karena bersifat lembut atau samar-samar dan tidak terlihat, namun menimbulkan akibat yang luar biasa bagi diri sendiri. Perbuatan ria termasuk dalam syirik minor dan hukumnya haram. Maka sebagai umat Islam wajib untuk menghindari perbuatan tersebut. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang saya takuti dari apa yang saya khawatirkan akan terjadi pada kalian adalah asyirkul asghar. Demikian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan asyirkul asghar? Nabi menjawab, ar-riya, hadis riwayat Ahmad. Setelah kita mengetahui apa itu sifat riya, maka sebaiknya kita mengetahui dampak-dampak dari perbuatan riya. Karena riya ini tidak terlihat dan kita seringkali tidak merasa bahwa itu riya, tapi ini adalah sebuah riya. Jadi supaya kita menghindari sifat riya ini, kita berarti harus tahu dampak dari riya. Yang pertama, ini saya ringkas saja karena banyak pasti, tapi saya ringkas yang saya ketahui. Yang pertama, terhalang dari hidayah Allah. Perlu teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, hidayah Allah itu turun untuk siapa yang dikehendaki. Kita tidak tahu bahwa Allah akan menurunkan hidayahnya kepada siapa. Tapi perbuatan ria ini memperkecil kemungkinan untuk mendapat hidayah. Tapi kita tidak tahu. Sekali lagi kita tidak tahu hidayah Allah turun untuk siapa. Mungkin ketika ia melakukan sholat, ia ria, dia mengaji, dia ria, terus sedekah, dia ria. Kita tidak tahu ibadah mana yang membuat Allah menurunkan hidayahnya untuk orang tersebut. Yang kedua, menghapus amal baik yang telah dikerjakan.
pasti ya amal baik yang telah dikerjakan akan terhapus, tapi tidak tahu ya, karena yang menilai itu adalah Allah. Yang ketiga, akan mendapatkan azab di akhirat. Segala sesuatu itu akan ada balasannya, maupun perbuatan baik, perbuatan buruk, pasti ada balasannya. Yang keempat, aibnya akan terbuka di dunia maupun di akhirat. Wah, ini sangat malu ya kalau aibnya dibuka, karena banyak perbuatan-perbuatan aib-aib kita yang ditutupi oleh Allah. Contohnya ketika kita berzina, tiba-tiba orang tahu kan kita lakukan zina, padahal Allah sudah menutup kemungkinan itu dari perbuatan riya. Kemungkinan kita melakukan maksiat dibuka oleh Allah, itu kan malu kan, jadi nggak enak lah. Yang kelima, menderita kegelisahan dan kesempitan. Gelisah, dikit-dikit gelisah gitu ya, merasa sempit, merasa kurang gitu kalau lihat. Yang terakhir, terjebak dari sifat sombong yang menyulitkan diri sendiri. Sifat sombong ya, saya punya permisalan dari sifat sombong. Contoh, ada sebuah masjid dalam pembangunan, kurang dana, jadi pengurus sedang mencari dana, sedangkan jemaah dalam masjid ini pada sombong, melakukan segala sesuatu niatnya sombong. Apakah masjid ini akan terbangun atau tidak? Karena sombong, para jamaahnya sombong. Yang terjadi adalah masjid ini akan terbangun. Karena apa? Contoh, si A ngasihkan menginfakkan 10 juta, tapi sombong. Kemudian si B tahu, dia nggak mau kalah kan dari si A, dia infak 20 juta, tapi sombong. Begitu seterusnya. Alhasil masjid ini akan terbangun. Di lain masjid sama kejadiannya, tapi jamaahnya ini pelit. Apakah masjid ini akan terbangun? Jawabannya tidak. Yang masjid pertama tadi masjidnya terbangun ya. Yang masjid kedua ini tidak terbangun. Kenapa? Ya pelit, jamaahnya pelit. Jadi nggak mau ngeluarin uang karena pelit. Jadi disimpulkan lebih baik sombong daripada pelit. Dan kalau bisa jangan sombong dan jangan pelit. Itu saja. Mungkin ada yang kemana-mana materinya, karena mohon maaf ini dadakan. Saya baru dikasih tahu sore ini. Saya langsung tulis sendiri, jadi agak amburadul. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi pena dan apa yang dituliskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.